Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Waidasin, bertemu kembali dengan saya Bumila, guru BK kalian. Sebagaimana materi yang kita pelajari bersama, untuk materi pembelajaran hari ini, apa yang saya sampaikan minggu ini itu berbeda dengan materi-materi yang kemarin saya sampaikan. Hal ini dikarenakan kenapa materi ini perlu disampaikan, dikarenakan materi ini sangat penting untuk kalian praktekkan nanti pada hari Senin besok. Jadi kalian harus punya wacana, harus punya informasi sebelum kalian praktek. Pertama yang harus kalian pahami, hari ini materi terkait tentang bagaimana sekolah mempersiapkan asesmen kompetensi minimum atau AKM menuju sekolah berkualitas. Jadi pada minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya sekolah kita bisa sampai pada tahap sekolah berkualitas. Yang perlu kalian ketahui, sekolah bisa menjadi berkualitas itu apabila dia bisa memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah sekolah bisa dikatakan favorit, sekolah bisa dikatakan dia berkualitas apabila sekolah itu memiliki mutu yang dapat diukur. Nah, mutu ini diukur dengan melalui 3 instrumen. Yang pertama adalah AKM. Untuk persiapan AKM ini itu nanti bisa diukur melalui soal literasi dan numerasi. Yang kedua, persiapannya adalah survei karakter atau SK. Instrumen yang kedua, sekolah itu harus mampu mempersiapkan survei karakter, harus lolos di 2 instrumen ini. Penilaiannya itu nantinya itu dilihat dari sikap dan kebiasaan siswa. Jadi penilaiannya bukan berupa tes ujian atau penilaian yang sifatnya akademik, tetapi penilaiannya itu bersifat non akademik atau non kognitif, dilihat dari sikap dan kebiasaan siswa itu. Yang ketiga, survei yang instrumen yang ketiga itu diukur dari survei lingkungan belajar atau SLB. Survei lingkungan belajar ini itu nantinya dilihat dari model pembelajaran yang dipakai oleh sekolah itu. Yang kedua, iklim-iklim yang mendukung sekolah itu bisa efektif, seperti siswanya itu bagaimana, gurunya apa yang dipakai dalam metode pembelajarannya, terus kepala sekolahnya seperti apa. Nah, jika 3 instrumen ini, baik persiapan AKM, persiapan survei karakter, dan persiapan survei lingkungan belajar itu lolos, maka bisa dikatakan bahwa sekolah itu efektif dan berkualitas. Saya akan menjelaskan tentang literasi dan numerasi yang ada di dalam AKM. Literasi adalah kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa atau teks. Jadi di sini siswa itu diasah kemampuannya tidak hanya dalam membaca, tapi juga diasah kemampuannya untuk memahami isi dari suatu teks atau bacaan.
Yang kedua, numerasi. Numerasi adalah kemampuan bernalar melalui matematika. Jadi di sini siswa tidak hanya diasah kemampuannya untuk pintar dalam berhitung, tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan memahami isi dari teks tersebut dalam bentuk angka matematika. Selama ini kita pahami bahwa setahu kita selama ini untuk literasi itu kemampuan membaca siswa, tapi di dalam AKM siswa itu dituntut untuk memiliki kemampuan memahami isi dari suatu teks. Jadi siswa itu pada saat mengerjakan soal-soal literasi itu diberikan dalam bentuk bacaan atau uraian yang kemudian nanti kalian diminta untuk memahami isi dari bacaan tersebut. Gitu juga dengan soal numerasi. Pada saat kalian mengerjakan soal numerasi, itu kalian nanti akan diberikan soal dalam bentuk uraian. Kemudian nanti kalian diminta untuk memahami teks dari isi dari bacaan tersebut yang berbentuk dalam bentuk angka-angka. Tujuan diberikannya soal literasi dan numerasi itu tujuannya agar siswa ini mampu memperbaiki kekurangannya dalam memahami suatu materi, dan untuk mendorong siswa agar menggunakan kemampuannya atau kompetensinya untuk bisa dipakai dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Saya akan berikan contoh terkait literasi dan numerasi. Untuk contoh numerasi, contohnya soal numerasi 1. Jika ibu membeli tas seharga 200.000 dan mendapatkan diskon 50% ditambah 20%, berapakah harga yang harus dibayarkan? Itu contoh dari soal numerasi. Jadi ada soal uraian, nanti kalian pahami isinya, tapi soalnya itu dalam bentuk angka namun diwujudkan dalam bentuk uraian. Soal kedua untuk numerasi, saya bacakan. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut. A. Besar diskon di toko A sama dengan diskon di toko B. Sekarang B. Barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko B. Nah, tentukanlah diskon 30% ditambah 20% untuk toko A dan diskon 40% ditambah 10% untuk promosi toko B. Yang ketiga, contoh soal dari numerasi. Benny hanya memiliki uang 100.000. Ia ingin membeli kemeja di toko C seharga 200.000. Ternyata kemejanya sudah tidak tersedia. Teman Benny memberitahu bahwa kemeja yang sama ada di toko D dengan harga yang sama. Apakah Benny mampu membeli kemeja yang diinginkannya dari toko D? Jelaskan alasanmu. Jadi dari sekian banyak contoh-contoh soal numerasi itu disampaikan dalam bentuk uraian, tapi ada beberapa teks yang di dalamnya dimunculkan angka-angka. Contohnya ada Rp 100.000,
ada Rp 200.000. Itu dalam bentuk matematika atau angka. Sekarang saya akan menjelaskan contoh dari soal literasi. Soal literasi itu kebanyakan dimunculkan dalam bentuk uraian, di mana uraian itu nanti seperti soal-soal bahasa Indonesia pada umumnya, tapi ini lebih dibuat simple. Tapi tugas kalian adalah memahami isi dari teks tersebut. Untuk contoh yang pertama, soal literasi, di sini ada 3 kolom, di mana kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga itu berisi teks. Teks ini tugas kalian adalah menyusun dari 3 kalimat tersebut menjadi satu paragraf yang terpadu. Contoh 1 merupakan paragraf singkat. Kolom yang pertama itu adalah paragraf singkat dengan kalimat-kalimat sederhana. Sedangkan contoh kolom yang kedua itu menampilkan paragraf yang panjang dengan kalimat yang lebih kompleks. Contoh yang kolom ketiga itu paragrafnya lebih panjang lagi dan lebih kompleks lagi kalimatnya. Dari 3 kolom ini, tugas kalian itu adalah menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang terpadu. Contoh yang kedua dari literasi, kalian lihat di situ ada 2 macam teks. Teks yang pertama itu lebih singkat. Di sini kalian tugasnya hanya memahami isi dari kutipan teks pertama ini, ya. Yang kedua itu ada teks yang lebih panjang dan lebih kompleks, di mana tugas kalian itu untuk contoh teks yang kedua ini, tugasnya adalah menanyakan ketepatan isi lebih dari satu bagian teks. Jadi untuk menjawab dengan benar contoh teks yang kedua ini, siswa harus memahami isi dari teks tersebut secara keseluruhan. Hal baru yang bisa kalian dapat dari adanya soal literasi dan numerasi yang ada di dalam AKM itu, kalian hal pertama adalah melalui soal teks tersebut itu kalian mampu mengungkapkan positifnya ya dari soal literasi dan numerasi itu adalah kalian mampu memahami isi atau makna dari suatu teks. Yang kedua, setelah kalian memahami, kalian bisa menyampaikan pendapat sendiri secara logis dengan informasi yang kalian peroleh sesuai dengan pemahaman kalian, sesuai dengan wacana yang kalian baca di teks tersebut. Yang ketiga, dari informasi yang kalian dapat, kalian belajar menanggapi suatu pendapat yang diberikan orang lain kepada kalian, itu ditanggapi dengan respon sesuai berdasarkan pemahaman kalian. Itulah hal-hal baru yang bisa kalian dapat dari adanya tes soal literasi dan numerasi yang nantinya akan diberlakukan di tahun pelajaran 2020 dan 2021 ini. Jadi
soal-soal nantinya itu akan diwujudkan dalam bentuk uraian, dan tugas kalian adalah mengasah kemampuan kalian dalam memahami isi yang ada di dalam suatu teks tersebut. Agar kalian lebih memahami tentang literasi dan numerasi yang ada di dalam AKM, kalian bisa mempelajarinya langsung melalui link yang dibagikan oleh sekolah, ya. Link contoh soal-soal bisa kalian lihat di https://puspendik.kemdikbud.go.id sampel. Hal terpenting yang harus kalian ketahui dari informasi yang Bu Mila sampaikan hari ini itu adalah kalian harus mempersiapkan simulasi tes AKM ini untuk hari Senin besok. Itu nanti akan diadakan simulasi langsung praktek atau langsung uji coba, langsung praktek mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi di sekolah. Itu pelaksananya hari Senin tanggal 16 November 2020 untuk siswa kelas 11, nanti diadakan hari Senin besok. Demikian informasi yang saya sampaikan hari ini terkait dengan AKM. Semoga kalian belajar dengan tekun, dengan semangat, dengan tetap happy apapun kondisinya, agar kalian nantinya pada saat melaksanakan simulasi bisa betul-betul memahami dan betul-betul menerapkan, karena nantinya AKM ini akan diberlakukan tahun pelajaran 2020-2021 ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika ada salah ucapan atau ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan lagi, ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung ke Bu Mila lewat WA yang sudah Bu Mila bagikan. Demikian saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi